Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam kuliah informal ekonomi Islam ya yang diselenggarakan oleh Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Syariah ya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat serta semua orang-orang yang beriman dan memperjuangkan agama Islam hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan ya, selamat datang kembali ya. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali dalam kelas kuliah ekonomi Islam informal kita ya, edisi 25 Desember tahun 2020. Alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai pada pertemuan keberapa nih? Ke-11 ya. Alhamdulillah. Insya Allah masih bersama guru kita Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari. Alhamdulillah ya, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat kita untuk menuntut ilmu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, dan semoga ini bisa menjadi cahaya kita di dunia dan di akhirat. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustadz, sehat juga. Nih Nah ini Bapak Ibu yang sudah masuk bagaimana Pak? Sehat semua Bapak ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, ini tadi di grup ini tidak diberitahu Ustadz, ini judulnya apa ini? Nanti ya, selanjutnya mari kita simak materi penyampaian ilmu dari guru kita Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari ya. Kepada Al-Ustadz ya kami persilahkan. Tafadhol Mas Kuro. Tafadhol Ustadz. Ya, syukran jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama berada di dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amal soleh kita yang memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki pertemuan ke-11 di dalam kelas ekonomi Islam ini. Kita berharap bahwasanya apa yang telah kita kaji bersama-sama itu menjadi pemahaman yang baik bagi diri kita dan pemahaman yang benar. Kemudian pemahaman itu bisa kita amalkan dan kita dakwahkan kepada
orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak yang mendakwahkan, maka akan semakin cepat pemahaman itu, opini itu menyebar ke semua orang ya, di negeri kita ini. Kalaulah semua kaum muslimin secara individual itu kemudian mau belajar dan mau mengamalkan serta mendakwahkan ajaran Islam, tentu ajaran Islam ini tidak akan asing ya, tidak akan aneh gitu ya, asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan lanjutan materi kita tentang tasarruf al-milkiyah, yaitu pemanfaatan kepemilikan di dalam Islam. Dalam pemanfaatan kepemilikan di dalam Islam ini, kita akan membahas lanjutan dari apa yang sudah kita peroleh sebelumnya tentang harta-harta yang kita miliki berdasarkan sebab-sebab kepemilikan sebelumnya ya, berdasarkan sebab-sebab kepemilikan sebelumnya, maka harta-harta itu pastilah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi bukan hanya ditanyakan dari mana diperolehnya, akan tetapi juga akan ditanyakan terkait dengan untuk apa harta-harta itu digunakan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau terkait dengan harta itu pasti akan ditanya dari mana diperoleh dan kemana akan dibelanjakan. La tazulu qadama abdu yaumal qiyamah hatta yas'alu an umurihi fima afnahu wa an ilmihi bima fa'alu wa an malihi min aina iktisabih wa fima anfaqahu wa an jismihi bima ablahu. Dalam hadis ini disampaikan kepada kita semua bahwasanya apa-apa yang kita miliki sebagai bekal kita di dunia ini, maka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia terkait dengan umur, usia kita, itu akan ditanyai, akan dihabiskan kemana umur itu. Kemudian tentang ilmu, juga akan ditanya, apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Fima fa'alu. Ya. Untuk hal apa dia dimanfaatkan atau diamalkan. Ilmu akan ditanya. Orang yang berilmu juga akan ditanya. Tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Ya, berdosa menyembunyikan ilmu. Jadi harus disampaikan kepada orang lain. Wa an malihi, kemudian tentang harta. Ya, tentang harta ternyata yang ditanya ada dua, min aina iktisabi. Dari mana, ini sudah kita bahas pada pertemuan ke-10 kemarin, min aina iktisabi, itu adalah tentang sebab-sebab kepemilikan kemarin. Nah, wa fima anfaqahu, kemudian ditanya juga nanti kemana akan dibelanjakan, kemana akan dimanfaatkan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan pekan depan. Ya. Wa an jismihi bima ablahu, dan kemudian modal lainnya adalah tubuh kita ini, ya, bentuk fisik kita yang Allah ciptakan itu akan kita manfaatkan, kita habiskan untuk apa? Tubuh kita ini kita gunakan untuk apa? Apakah untuk bersombong? Apakah untuk kemudian merasa diri lebih hebat dari orang lain? Ya, karena fisiknya lebih cantikkah dia, lebih tampankah, merasa seperti itu? Padahal tidak ada yang tampan, tidak ada yang cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah makhluk ciptaan. Ya. Yang semuanya sama kecuali takwanya saja. Nah, oleh karena itu dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan? Inilah yang akan kita bahas karena ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah membahas tentang kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ini adalah jenis-jenis harta. Harta kepemilikan umum, harta kepemilikan individu, dan harta kepemilikan negara. Bagaimana kita memanfaatkan ini semua? Ya. Bagaimana kita memanfaatkan harta-harta yang dimiliki itu. Nanti terkait dengan kepemilikan umum, kepemilikan negara, mungkin kita akan banyak membahasnya pada pertemuan pekan depan. Ya, meskipun di pekan ini kita akan singgung juga. Ya. Nah, jadi pemanfaatan kepemilikan itu kalau kita skemakan, ya, tasyaruf setiap jenis kepemilikan ini harus sesuai dengan izin syara. Ya. Yang namanya kepemilikan individu, maka tasyarufnya dilakukan oleh individu. Pemanfaatannya, pengelolaannya dilakukan oleh individu. Ya, untuk siapa? Ya, untuk dia. Ya, untuk dirinya. Kemudian ada kepemilikan negara. Tasyarufnya itu oleh negara dan diperuntukkan untuk siapa? Untuk keperluan negara, keperluan umum, dan keperluan individu. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Kemudian kepemilikan umum itu tasyarufnya itu oleh negara. Tidak boleh oleh individu, tapi oleh negara tasyarufnya. Yang boleh mengelola, yang memanfaatkan itu adalah negara. Untuk siapa? Untuk umum. Ya, untuk keperluan umum. Ini terkait dengan bagaimana tasyaruf, ya. Siapa subjek tasyarufnya, siapa objek tasyarufnya. Ya. Kemana kemudian tasyaruf itu digunakan. Baik, kalau kita lebih detailkan lagi, ya, ketika kita ingin memanfaatkan kepemilikan individu, umum, dan negara inilah yang disebut dengan jenis kepemilikan di dalam Islam. Kemudian individu yang kepemilikan individu itu akan nanti dimanfaatkan oleh individu sebagai pengelolanya, kemudian umum dan negara tadi pengelolanya adalah negara. Inilah yang disebut dengan ekonomi private. Ya, di private economy itu adanya di kepemilikan individu. Ya, ini sektor ekonomi namanya. Ya. Kalau kita bicara sektor ekonomi privat itu ya ini, berarti hanya pada kepemilikan individu. Ya, sedangkan inilah yang disebut dengan sektor ekonomi negara. Ya. Artinya apa? Artinya aturan-aturan tentang kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan bagaimana pengelolaannya itu nanti akan diatur oleh negara yang mengurusinya. Ya, jadi negaralah yang akan mengurusi kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Oleh karena itu dia disebut dengan sektor ekonomi negara. Sedangkan hal-hal yang kita lakukan dalam berbisnis, berjual beli, ya, sewa menyewa secara pribadi itu namanya ekonomi private kita. Oleh karena itu di sini nanti kedua pemanfaatannya adalah disebut dengan konsumsi dan produksi. Kalau ekonomi private itu konsumsi itu bicara pasar nanti, ya, pasar konsumsi. Kemudian kalau produksi dalam ekonomi private itu nanti akan bicara tentang pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Inilah yang disebut dengan pemanfaatan terhadap hartanya. Jadi bagi individu itu hanya akan ada dua. Apakah dia akan berproduksi, mengembangkan hartanya, ataukah dia akan menghabiskan hartanya, ya, mengkonsumsi hartanya, memanfaatkan itu tadi. Nah, bidang pembahasannya kalau terkait dengan harta-harta kepemilikan itu ada pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Tidak keluar dari hal ini. Ya, ya. Jasa di mana? Jasa itu akan masuk di sini. Ya, pada perdagangan, juga pada perindustrian. Itu kalau perdagangan ini ada sewa menyewa itu termasuk pembahasannya di dalam perdagangan. Ya. Dalam perindustrian ada ijarah. Ya. Itu jasa dimasukkan ke dalam sektor ini. Sektor pada bidang apakah masuk ke pertanian, perdagangan, atau perindustrian. Terkait dengan pertanian nanti akan ada hukum-hukum tentang al-aradi, tentang hukum-hukum pertanahan. Nah, ini kita harus pahami juga tentang itu. Dalam perdagangan ada al-bai', ada syirkah misalnya. Ya, di dalam industri ini ada perindustrian, hukum-hukum tentang industri, dan hukum-hukum tentang tenaga kerjaan. Itu akan dibahas pada bagian hukum di dalam kepemilikan. Ya. Jadi
hukum Islam yang mengatur tentang kepemilikan itu, ya nanti akan bicara tentang bagaimana istihlak, konsumsi, ya bagaimana kemudian hukum pertanahan, bagaimana hukum jual beli syirkah dan yang berhubungan dengannya, dan bagaimana hukum industri dan ketenagakerjaan. Inilah yang dibahas di dalam ekonomi Islam terkait dengan hukum-hukumnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pembahasan tadi, maka di dalam Islam itu ada 2 jenis pemanfaatan kepemilikan. Ya. Yang pertama adalah infakul mal, ini yang disebut dengan konsumsi, ya, yaitu pembelanjaan harta, dan tanmiyatul mal, pengembangan harta. Jadi infakul mal itu adalah di dalam pengertian syar'inya adalah pemberian harta tanpa adanya kompensasi pertambahan harta. Ya, ini yang disebut dengan infakul mal. Jadi kita membelanjakan harta tanpa memperoleh kompensasi berupa pertambahan harta. Sedangkan tanmiyatul mal, pengembangan harta, sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan kemarin, ini adalah kegiatan untuk memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Nah, ini namanya tanmiyatul mal. Jadi kita memperbanyak harta yang kita miliki itu dengan cara pertanian, ya, perdagangan dan industri. Itu tanmiyatul mal, ya. Sedangkan yang satunya tadi adalah istihlak atau infakul mal, kita membelanjakan harta kita tanpa adanya kompensasi pertambahan harta. Nah, bagaimana kita memprioritaskan pemanfaatan harta? Ya, kita membahas tentang pembelanjaan dulu, tentang infakul mal ataupun juga tanmiyatul mal, itu ada prioritasnya. Bagaimana kita memprioritaskan? Memprioritaskannya sebagaimana Allah mengajarkan kita tentang hukum-hukum yang 5, ahkamul khamsah, sebagai lembaga keuangan boleh ada margin. Nah, jadi ahkamul khamsah itu terdiri dari mana saja yang menjadi keperluan wajib, maka itu yang jadi prioritas pertama. Ya. Kemudian ada keperluan yang bersifat sunnah, ya mandub. Ya, kita bisa melakukan itu. Kemudian ada keperluan yang bersifat mubah. Kemudian ada yang makruh dan ada yang haram. Maka yang 4 dan 5, yang 5 sama sekali tidak boleh kita manfaatkan harta kita untuk bagian yang kelima. Ya. Kemudian yang makruh ini kita harus hindari. Kita mungkin akan mengeluarkan sesuatu untuk keperluan yang mubah, tapi akan lebih baik kalau kita banyak mengeluarkan itu kepada keperluan sunnah dan keperluan yang wajib. Ya. Begitulah prioritas kita dalam memanfaatkan harta. Nah, apa contohnya infakul mal yang wajib? Yaitu membelanjakan harta dalam hal-hal yang wajib itu. Contohnya adalah memenuhi kebutuhan pokok. Ya, kalau negara ini ada kewajiban memenuhi kebutuhan pokok, maka infakul mal dari baitul malnya negara itu akan diarahkan ke sini. Bagaimana agar setiap individu itu terpenuhi pangan, sandang, dan papannya. Secara pribadi, infakul mal yang wajib itu adalah nafkah. Nafkah itu adalah bagian aturan Islam bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok ini, yaitu dengan pemberian nafkah. Nah, nafkah bagi laki-laki, ya, yang sudah menikah atau seorang suami, seorang ayah, maka nafkah itu adalah infakul mal yang wajib, prioritas utama. Jadi dia harus bisa memenuhi ini, ya, sebagai nafkahnya kepada istri dan anak. Ya. Kalau ini sudah terpenuhi, silahkan kemudian ke yang sunnah ataupun yang mubah. Kemudian kebutuhan pokok masyarakat ini negara, ya, memiliki kewajiban untuk memenuhi pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Bagi negara ini adalah infakul mal yang wajib juga. Ya. Ini adalah infakul mal yang wajib. Bagi seorang ayah, ya, dia harus memberikan pendidikan dan juga kesehatan dan keamanan. Tapi ini di backup harusnya oleh negara, gitu ya. Bukan diusahakan sendiri-sendiri oleh rakyat. Karena ini memang kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu infakul mal yang wajib, ya, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan individu ataupun dengan masyarakat yang memang kebutuhannya adalah kebutuhan yang pokok. Ya.
Kemudian keperluan ibadah, sholat misalnya, zakat, haji, ini adalah pembelanjaan yang wajib sifatnya. Jadi kalau orang itu dia bisa beli pakaian apa saja tapi tidak bisa beli pakaian yang menutup aurat, ya itu infakul malnya wajib dia. Beli pakaian yang menutup aurat supaya bisa sholat. Gitu. Bukan beli pakaian yang mahal-mahal tapi tidak bisa untuk sholat. Nah, ataupun zakat, ya dia bisa bayar pajak tapi nggak bisa bayar zakat. Ya. Bayar zakat kalau orang yang sudah sampai nisab dan haulnya itu wajib. Itulah infakul mal wajib. Ya. Dia sudah memiliki kemampuan maka dia wajib berhaji, maka itu infakul mal yang wajib. Nah, ini hanya sedikit contoh-contoh yang untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan infakul mal yang wajib. Bagi negara itu ada kewajiban dalam berdakwah. Bagi seorang muslim, setiap individu juga ada kewajiban berdakwah. Ya. Ketika ada kewajiban dakwah yang tertinggalkan karena tidak mau membelanjakan hartanya, maka itu adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta. Ya, begitu juga dengan jihad. Ya, di dalam negara itu ada kewajiban untuk kemudian berjihad. Ya, maka ini adalah infakul mal yang wajib. Intinya adalah segala pembelanjaan kepada sesuatu yang hukumnya wajib untuk dibelanjakan. Itulah yang dimaksud dengan infakul mal yang wajib. Dan ini adalah prioritas pertama. Ya. Prioritas pertama dan utama bagi kita. Jadi kalau kita mau melis saja untuk kemudian harta yang kita miliki itu mau kita keluarkan kemana, ya inilah list pertama yang harus kita penuhi. Apakah sudah terpenuhi kebutuhan pokok? Ya, kalau seorang ayah atau seorang suami, apakah sudah terpenuhi kebutuhan pokok ini? Nafkahnya sudah terpenuhi belum? Gitu. Ya. Kemudian dilihat untuk keperluan ibadah bagaimana? Apakah sudah terpenuhi juga? Gitu. Ini yang wajib-wajib ya. Kemudian ada contoh infakul mal yang sunnah. Infakul mal yang sunnah ini berkaitan dengan hal-hal yang sunnah. Misalnya sedekah. Ya. Sodakoh. Nanti kita mengeluarkan harta untuk yang sunnah. Ya. Bukan untuk yang wajib. Kemudian meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman itu ikut pelatihan supaya bertambah pengetahuannya. Itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi hal-hal yang wajib misalnya belajar bagaimana sholat itu pendidikan yang wajib. Ya, karena sholatnya wajib. Ya. Jadi beda dengan meningkatkan pemahaman ini misalnya ingin menambah skill bicara misalnya. Nah, ikut pelatihan itu sunnah saja hukumnya. Ya. Skill mengoperasikan laptop misalnya karena nggak bisa ya itu juga sunnah saja bukan sesuatu yang wajib. Ya. Memberikan utang atau pinjaman qard ya, itu juga hukumnya sunnah. Maka infakul mal pada hal ini itu adalah infakul mal yang sunnah. Memberi hadiah. Ini memberi hadiah ini hukumnya sunnah. Tapi bisa berubah menjadi haram juga. Nanti kita sampaikan ya, tentang hadiah yang haram. Jadi secara umum hadiah itu adalah sunnah. Tahadu tahabu. Ya. Saringlah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Orang itu kalau sudah biasa saling memberikan hadiah itu ada keterikatan perasaannya satu dengan yang lainnya. Ya. Memberi hadiah adalah sunnah. Umrah sunnah. Nah, ini intinya adalah segala pembelanjaan kepada sesuatu yang hukumnya mandub atau sunnah. Ini infakul mal, prioritas kedua. Prioritas kedua kita di dalam memiliki harta terkait dengan pembelanjaannya adalah dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada infakul mal yang mubah. Ya. Kalau negara misalnya menghias jalan, ya, jalan sudah bagus, sudah terhubung gitu ya, tinggal diperindah begitu. Nah, diperindah itu hukumnya yang mubah saja. Ya. Tapi yang harus itu adalah membuatkan jalan supaya satu daerah lain terhubung. Jalan kedua itu sunnah saja. Ya, kemudian dihias itu yang mubah. Nggak dihias ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau yang individu misalnya infakul mal mubah ini adalah menjalankan hobinya. Hobinya main catur. Hobinya main catur ya, beli papan catur. Nah, itu mubah hukumnya beli papan catur.
Kemudian aktivitas, jadi belanjanya ya, belanjanya terhadap papan catur ya mubah saja karena memang itu mubah. Tapi bermain caturnya ini bisa mubah, bisa haram nanti. Ya. Ketika dia melalaikan kewajiban karena bermain catur itu lewat semua. Ya. Apalagi nggak pernah menang, jadi pengen main terus. Kalau nggak pernah menang main catur gitu. Atau hobi main game. Ya. Beli peralatan gamenya mubah. Tapi main gamenya kemudian sampai melupakan waktu itu bisa jatuh kepada yang haram nanti. Ya. Melupakan kerja dan seterusnya itu jadi haram. Ya. Rekreasi, ya, rekreasi. Rekreasi ini hukum asalnya yang mubah saja. Tapi dia bisa juga berubah menjadi sunnah atau berubah menjadi haram. Ya. Tapi rekreasi secara umum itu mubah. Boleh, boleh saja. Rumah yang kedua, ya, rumah kedua itu mubah. Yang penting kan sudah punya rumah yang pertama. Itu yang kemudian kebutuhan pokok. Rumah kedua, mobil kedua, sepeda motor kedua. Semua yang kedua-kedua itu insya Allah mubah semua ya. Kemudian makanan, bukan yang pokok tapi makanan tambahan. Ya, nah, itu juga hukumnya mubah. Ya. Makan pokoknya misalnya 3 kali sehari. Ya, ya sore-sore beli kue, nah, itu mubah saja. Ya. Pagi-pagi juga begitu misalnya. Beli snack dan seterusnya. Itu makanan tambahan, sifatnya mubah. Infakul mubah. Infakul malnya mubah. Ini prioritas kita yang ketiga. Renovasi rumah. Rumahnya udah bagus, tapi pengen ditambah di sinilah gitu ya. Diperbaiki sininya lah gitu. Nah itu mubah-mubah saja. Ya. Kemudian aksesoris. Aksesoris entah itu aksesoris mobilnya, aksesoris kendaraannya, aksesoris di dalam rumah dan seterusnya. Ini juga semua yang mubah. Artinya segala pembelanjaan kepada sesuatu yang hukumnya mubah itu adalah infakul mal yang mubah. Ini prioritas ketiga. Ya, jadi kalau kita punya harta mau dibelanjakan kemana ya, ya prioritasnya kan udah kelihatan. Ini mau beli apa ini? Mau beli gadget baru atau mau sodakoh? Nah itu prioritasnya adalah sunnah dan mubah. Nah itu kan pilihan. Ya. Gadget baru ataukah sodakoh gitu. Nah, kalau gadget barunya itu dalam perkara yang mubah, maka sodakoh lebih utama. Tapi kalau gadget barunya itu adalah perkaranya sesuatu yang sangat diperlukan, kalau tidak akan menghalangi kegiatannya untuk berdakwah, misalnya gadget barunya itu bisa jatuh kepada perkara yang wajib, karena terhalangi yang wajib misalnya. Nah itu prioritas yang kita maksudkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah infakul mal yang makruh. Ya. Belanja yang berlebihan. Belanja berlebihan. Ya, mestinya cukup beli 1, dibelinya 4 gitu kan. Ya, akhirnya yang 3 tidak terlalu terpakai gitu. Nah, ini makruh hukumnya. Ya. Atau makanan atau minuman yang hukumnya memang makruh. Nah, ini adalah infakul mal yang makruh. Jadi segala pembelanjaan kepada sesuatu yang punya status hukum makruh, maka dia dihukumi sebagai infakul mal yang makruh. Ini jangan diprioritaskan kalau ini. Prioritasnya cuma 3 tadi aja. Nah, yang begini-begini yang nggak usah diprioritaskan. Gitu ya. Apalagi yang ini gitu ya, infakul mal yang haram. Israf tabzir. Ya. Israf atau tabzir ini adalah membelanjakan harta kepada hal-hal yang haram atau maksiat. Israf ini adalah perbuatan membelanjakan harta kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Tabzir itu adalah membelanjakan harta kepada barang-barang yang haram. Jadi dua-duanya ya tidak boleh ya, membelanjakan harta baik kepada hal-hal jasa-jasa yang atau aktivitas-aktivitas yang haram ataupun kepada barang-barang yang haram. Ini adalah pengeluaran harta yang haram. Maka itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ada taraf. Ya, taraf ini artinya adalah orang yang berpoya-poya. Ya. Dia memiliki harta banyak, kemudian dia berpoya-poya dengan harta itu untuk kesombongan. Nah, ini disebut dengan taraf, hukumnya haram juga. Jadi dia membangga-banggakan ke harta-hartanya yang dia miliki. Misalnya, wah beli mobil mewah, segarasi, ada 10 mobil mewah. Ini taraf. Kalau belanjanya itu memang untuk kesombongan.
bahwa dia aku loh bisa beli mobil mewah sebanyak ini. Nah, itu taraf itu yang seperti itu. Ya, berfoya-foya. Kemudian ada takdir. Ini adalah sifat pelit, ya, pelit, kikir, bakhil, ya, buntut kasiran. Ya, pokoknya orang yang menahan hartanya untuk dibelanjakan ke 3 prioritas tadi, wajib, sunnah, mubah. Itu ditahan hartanya. Jadi dia rela saja menderita, makan apa adanya, padahal hartanya ada gitu. Hartanya ada tapi tidak dibelanjakan, malah cuma ditumpuk-tumpuk. Ini takdir. Ya. Malah keluarganya nggak dinafkahi, saking kikirnya. Ya pokoknya seadanya aja. Ya. Ini takdir, kikir. Ini juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya infakul mal yang haram contohnya adalah riswah. Riswah ini artinya menyogok, sogokan. Ya. Nah, riswah jelas hukumnya haram, baik yang menerima riswah ataupun yang mengeluarkan. Karena kita bicara pada infakul mal, kita bicara pada yang menyerahkan riswah, artinya yang memberikan riswah, memberikan uang sogokan. Ini hukumnya haram. Kemudian ada hadiah yang haram, ya. Memberikan hadiah kepada pejabat yang menjabat, ya. Memberikan hadiah kepada misalnya petugas yang dia bertugas, misalnya kepada polisi yang bertugas, ya, kepada pemungut pajak yang bertugas diberikan hadiah. Nah, ini hadiahnya haram, tidak boleh. Atau kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu hadiahnya haram juga, ya. Karena tujuannya apa? Ya, kalau tujuannya untuk melamar, ya dilamar dulu baru kasih hadiah. Kalau tujuan hanya kasih hadiah tanpa kemudian ada maksud yang halal di situ, maka hadiah kepada non mahram itu hadiah yang juga haram. Tidak boleh. Maka hukum asal hadiah itu kan tadi saya bilang hukumnya sunnah. Tapi dia bisa jatuh kepada yang haram pada tindakan-tindakan yang seperti itu. Ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda kan, memberikan hadiah kepada lawan jenisnya kan gitu ya. Nah, itu adalah infakul mal yang haram. Nah, begitu juga kalau bukan anak muda, anak tua juga bisa begitu. Memberikan hadiah kepada lawan jenis. Nah, itu dengan pasti ada maksudnya gitu dalam pemberian hadiah itu. Ingin menarik hatinya atau apa gitu kan, itu belum halal untuk dilakukan yang seperti itu. Sampai dia menghitbah minimal. Kalau dalam hitbah memberikan hadiah itu boleh. Ya, dalam hitbah. Tapi kalau tidak, karena hitbah itu kan keseriusan untuk menikahi. Nah, pada posisi itu dia memang ingin menarik calon yang ingin dia nikahi itu untuk mempercepat pernikahan misalnya dan seterusnya. Maka ini hadiahnya boleh dalam perkara hitbah. Tapi kalau di luar itu maka tidak boleh kepada lawan jenis. Jadi contoh infakul mal yang haram ini itu adalah pembelanjaan kepada yang diharamkan. Jadi kita memang harus paham benda-benda yang haram, ya, aktivitas-aktivitas yang haram, maka mengeluarkan harta pada posisi itu adalah infakul mal yang haram. Ini terkait dengan pembelanjaan harta. Yang tadi konsumsi, ya, istikhlak. Semua yang tadi disampaikan itu tidak memiliki kompensasi pertambahan harta kepada yang mengeluarkan harta. Itulah yang dimaksud dengan infakul mal, ya. Pembelanjaan yang tanpa memperoleh imbalan, ya, memperoleh imbalan pertambahan harta. Yang kedua terkait dengan tanmiyatul mal, ya, bagaimana pengembangan kepemilikan. Karena ini adalah ada dua tadi, ya, pemanfaatan kepemilikan itu infakul mal dan tanmiyatul mal. Nah, yang kedua adalah pengembangan kepemilikan. Pengembangan kepemilikan sebagaimana tadi disebutkan, ya, itu bisa halal bisa haram juga, ya. Yang halal misalnya ke pertanian, kemudian perdagangan, industri, ya, dengan syirkah, ya, perdagangan luar negeri, ini adalah pengembangan kepemilikan. Ya. Bisnis itu adalah untuk memperbanyak harta. Pertanian juga begitu. Lahan kalau didiamkan kan berarti hanya lahan saja, tapi kalau kemudian ditanami akan membuat bertambah. Ini tanmiyatul mal yang diperbolehkan. Kemudian perdagangan, tijarah, bisnis, ini adalah
bentuk yang halal di dalam Islam. Wa ahallallahul bai'. Ya Allah telah menghalalkan jual beli, dan perdagangan itu didasari pada jual beli. Kemudian ada industri, ada syirkah, ada perdagangan luar negeri. Nah, untuk syirkah itu ada 6 bentuk yang dihalalkan. Tidak semua bentuknya dihalalkan, ya. Tapi ada 6 bentuk syirkah yang dihalalkan. Ada syirkatul amlak, syirkatul abdan, syirkah mudharabah, syirkah inan, wujud, dan mufawadah. Semua punya rincian penjelasan, ya. Ada rinciannya, penjelasan sendiri-sendiri terkait dengan syirkah-syirkah ini. Nah, ini harus dipelajari supaya tahu bagaimana pengembangan kepemilikan. Ya, syirkah ini menjadi dasar bagi industri, ya, bagi perdagangan. Perdagangan di sini adalah perdagangan di dalam negeri yang diatur oleh syariat Islam. Negara membebaskan warganya asal tunduk dengan aturan jual beli, ya, aturan-aturan muamalah. Kemudian ada perdagangan luar negeri. Nah, perdagangan luar negeri ini dibatasi, ya, hanya kepada kafir harbi hukman muahidah, yaitu kafir harbi secara de jure dia punya perjanjian damai dengan negara Islam, ya. Kemudian kalau kafir harbi musta'min itu orang yang melarikan diri dari negerinya, minta suaka politik, ya, maka boleh tinggal di daulah Islam dalam waktu tertentu, tidak boleh lewat dari 1 tahun. Kalau lewat dia akan diberi pilihan, misalnya diberi waktu cuma 3 bulan suakanya. Dalam 3 bulan itu dia harus memilih apakah menjadi kafir zimmi. Kafir zimmi itu berarti dia di bawah perlindungan, menjadi warga negara daulah Islam, ataukah dia balik atau keluar dari negara Islam. Pilihannya cuma itu. Jadi tidak boleh berlama-lama suaka politik itu, ya. Oleh karena itu di dalam Islam perdagangan luar negeri itu nanti akan melihat status kewarganegaraan. Status kewarganegaraannya selama dia bukan kafir harbi fi'lan, ya, maka boleh melakukan perdagangan luar negeri. Tapi kalau kafir harbi fi'lan itu tidak boleh. Dengan kafir harbi muahidah pun ada batasannya. Perdagangan umumnya boleh, tapi perdagangan senjata atau yang berhubungan dengan peperangan itu tidak boleh diperdagangkan dengan mereka. Nah, itu adalah pengaturan. Jadi semua ini punya pengaturan sendiri. Dalam pertanian ada hukum syariat, dalam perdagangan ada hukum syariat, industri, ya, syirkah, semuanya rinci, ya. Jadi kalau orang kemudian tidak bangga dengan Islam itu kebangetan. Kenapa? Ya karena Islam punya seperangkat aturan yang rinci yang bisa mengatur seluruh aspek kehidupannya. Kalau nggak dipakai terus memakai apa? Ya. Nah, tinggal kita kan belajar, ya. Ini yang halal, ya. Kemudian ada juga yang haram dalam pengembangan kepemilikan. Misalnya riba, ya, lawan dari perdagangan tadi. Ya, riba ini bisa dilakukan untuk mengembangkan kepemilikan, ya, tapi itu haram, tidak boleh. Wa harrama riba, Allah telah mengharamkan riba, ya, tidak boleh. Kemudian maisir, ya, judi. Nah, judi juga bisa mengembangkan harta dengan judi, bisa, ya, tapi judi diharamkan. Kemudian ihtikar. Ihtikar ini artinya penimbunan. Penimbunan itu memang dilakukan oleh pedagang yang biasanya ingin menaikkan harga. Ya, penimbunan ini hukumnya juga haram. Ya, menimbun barang dagangan. Menimbun dan menyetok beda, ya. Menyetok itu ya cuman buat stok, tapi tetap dijual dengan harga yang wajar. Kalau menimbun itu memang sengaja ingin menaikkan harga pasar. Ya. Karena apa? Karena masyarakat kesulitan, itu yang disebut dengan ihtikar. Sedangkan govern ini penipuan dari sisi harga. Ya. Govern price itu berarti sangat keji, ya. Govern price. Jadi nilai suatu barang itu dinaikkan tinggi, ya, kemudian dijual, ya, kepada orang yang tidak tahu harga pasarnya. Harga pasarnya 10.000, dia naikkan 15.000. Ya, orang tetap beli karena dia tidak tahu harga pasar, gitu. Kalau dia tahu harga pasar ya nggak mungkin dia beli, gitu kan. Nah, itu namanya govern. Ada yang seperti ini, ada. Ya. Kemudian tadlis. Nah, tadlis ini penipuan secara umum di dalam bisnis, ya. Misalnya menipu tentang kualitas barang. Ya. Ini tadlis ini kan terkait dengan bagaimana Rasul menemukan kurma basah dan kurma kering. Itu termasuk dalam kategori tadlis.
maka itu tidak boleh. Kurma basah dengan kurma kering dicampur. Ya. Yang apa? Yang kering di atas, yang basah di bawah. Timbangannya jadi berat gitu. Ini bentuk tadlis dan bentuk tadlis lainnya di dalam perdagangan. Kemudian terkait dengan pertanian ada juga yang diharamkan, yaitu menyewakan atau bagi hasil lahan pertanian. Itu tidak boleh. Yang menyewakan atau bagi hasil lahan pertanian. Kemudian ada perseroan kapitalis dan ada industri kapitalis, ya, industri yang haram. Ya. Nah, apa saja ide perseroan kapitalis yang diharamkan? Perseroan kapitalis yang diharamkan misalnya adalah firma, ya. Kemudian ada saham, ya, perseroan terbatas. Kemudian ada koperasi, ada asuransi, CV, komanditer, ya, ini adalah perseroan-perseroan kapitalis yang semuanya tidak memenuhi rukun dan syarat syirkah sehingga kemudian diharamkan. Ya, akad-akadnya tidak memenuhi akad-akad perseroan di dalam Islam. Kemudian ada lembaga keuangan kapitalis, perbankan karena ribawinya, kemudian pasar modal, pasar bursa karena ribawinya, ya. Pasar valuta asing juga karena ribawinya. Masing-masing punya riba yang berbeda-beda. Di sini ada riba qard, ada riba nasi'ah. Ya, di pasar modal itu ada riba fadl, ada riba yad. Ya, begitu juga pada valuta asing. Di sini ada riba fadl dan juga riba yad. Jadi semuanya ini lembaga keuangan kapitalis itu dasarnya riba semua. Ya, itu haram. Kalau di sini perseroannya itu tidak sesuai dengan syirkah di dalam Islam, maka dia tidak bisa digunakan. Gitu. Nah, demikian terkait dengan perseroan. Kemudian yang kedua, ada juga industri-industri yang diharamkan. Ya. Ini adalah freeport, ya, tambang. Gambarnya maksudnya ya. Gambar yang asalnya ini gunung, begitu tingginya, sekarang menjadi danau yang begitu dalamnya. Gitu ya. Jadi dari gunung yang tinggi kemudian sampai dari apa katanya dari luar angkasa itu kelihatan lubang freeport ini ya, saking besarnya dia menggali. Kenapa ini apa? Ini jalan sampai ke bawah nih supaya mobil-mobil pengangkut itu bisa naik ya. Jadi mobil-mobil besar itu ngambil kemudian naik kemudian nah itulah yang terjadi di sana ya. Freeport. Nah, industri yang memproduksi barang haram, hukumnya haram. Jadi industri yang produksi patung, industri yang memproduksi dari bahan baku yang haram atau menghasilkan produk-produk yang haram, maka itu haram hukumnya. Ya, patung itu salah satunya. Kemudian hadorah bentuk madaniyah yang terkait dengan hadorah itu juga haram. Ya. Produksi-produksi yang terkait dengan barang-barang hadorah. Apa itu hadorah? Hadorah adalah sekumpulan mafahim tentang kehidupan. Sehingga menghasilkan misalnya kalau pendeta punya pakaian khusus ya, yang kemudian ada salib dan seterusnya itu hadorah, bentuk pakaian yang hadorah. Biarawati itu ada pakaian khas. Ya. Biarawan ada pakaian yang khas. Biksu punya pakaian yang khas itu hadorah. Nah kalau Anda punya konveksi memproduksi itu dan Anda seorang muslim itu haram. Ya. Industri Anda itu haram gitu, nggak boleh. Kemudian ada industri swasta atas kepemilikan umum. Ini nggak boleh juga. Ya, misalnya industri tambang yang tidak terbatas seperti Freeport ini contohnya banyak sekali. Ya. Maka industri ini kalau dimiliki swasta haram hukumnya. Ya, jadi pengembangan hartanya berinvestasi ke sini, beli saham, sahamnya sudah haram, belinya ke investasi kepemilikan umum tambah haram. Ya. Meskipun dia itu kemudian apa ya, secara individual itu soleh, tapi dia melakukan ini sahamnya ada di pertambangan begitu ya. Nah, itu dia akan memperoleh harta haram. Kekayaannya jadi kekayaan yang haram. Ya. Gimana hukumnya itu? Ya hukumnya kesolehan pribadinya ya tetap dihitung oleh Allah, tapi makan harta haramnya juga tetap dihitung oleh Allah. Nanti kan akan ditimbang mana yang lebih berat. Ya, kalau lebih berat ini harta haramnya ya berarti
dia akan dimasukkan ke neraka. Kenapa lebih berat? Ya, saya menduga akan lebih berat ini. Kenapa? Karena ini milik umum, milik 260 rakyat Indonesia, 260 juta rakyat Indonesia pemiliknya. Nah, kalau dia punya saham di situ berarti dia harus bertanggung jawab ke 260 juta orang. Sanggup nggak itu? Nah itu ya, jadi pemilikan industri yang seperti ini nggak boleh. Industri dari SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Contohnya apa? Yang paling sering saya contohkan itu adalah jalan tol. Jalan tol itu kan yang dimiliki swasta. Nah, kepemilikan atas jalan tol atau membeli saham jalan tol itu haram karena itu kepemilikan umum. Dosanya ya mengalir setiap orang yang memiliki kendaraan yang masuk jalan tol. Setiap satu mobil terhitung satu dosanya. Bayangkan ada berapa juta mobil yang lewat di jalan tol, ya. Nah, itu tanggung dosanya. Sanggup nggak? Ya. Kemudian industri dari barang kebutuhan umum, ya. Barang kebutuhan umum diantaranya misalnya adalah energi dan juga air, ya. Jadi orang yang mengambil sumber mata air di satu daerah yang itu memang sumber mata air milik umum, kemudian dia swastanisasi, dia ambil kemudian dia produksi dalam bentuk kemasan-kemasan. Nah ini adalah bentuk industri yang dari barang kebutuhan umum, ya itu diharamkan. Jadi pilar ekonomi Islam yang sudah kita bahas ya sampai dengan pagi ini itu adalah yang pertama kepemilikan, jenis dan sebab kepemilikan sudah kita selesaikan ya. Kemudian ini sudah kemarin juga ya, halal haramnya bagaimana. Kalau sudah dimiliki kemudian dikelola yang hari ini kita bahas ya. Ada pembelanjaan, halal dan haram juga, pengembangan juga terkait dengan halal dan haram. Nah, ini pembahasan kita yang hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang distribusi. Distribusi ini masih masuk terkait dengan pemanfaatan. Nah, inilah 3 pilar ekonomi Islam yang akan kita selesaikan sebagaimana janji kami ya. Pilar ekonomi sistem Islam itu adalah kepemilikan, pengelolaan dan distribusi, ini pilarnya. Kalau pilar ini sudah kita penuhi, berarti berdirilah sistem ekonomi Islam gitu. Namanya juga pilar kan. Pilar itu untuk tegak berdirinya sesuatu. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 2 pembahasan, kepemilikan dan kepengelolaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan selesaikan tentang distribusi, insya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Sakti. Tafadhol. Iya, baik. Alhamdulillah. Syukron jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya. Dan baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dan saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan tersebut ya di kolom chat ya. Kami sangat mengharapkan pertanyaan yang relevan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kemudian kita masuk dalam sesi tanya jawab, saya akan memberikan sedikit informasi ya. Ya, bismillah ya. Pustaka Fauzan Al-Banjari mengadakan program giveaway untuk ikhwah dan akhwat fillah sekalian terbuka ya. Terbuka untuk umum ya. Ingin tahu detailnya silahkan untuk mengunjungi secara langsung Instagramnya di @pustaka_fauzan_al_banjari. Salah. Sekali lagi saya bacakan informasinya. Bismillah, Pustaka Fauzan Al-Banjari mengadakan program giveaway terbuka untuk ikhwah dan akhwatillah sekalian. Nah, terbuka untuk umum ya. Apabila ingin tahu detailnya silahkan untuk ya bagi ikhwan fillah, Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi secara langsung Instagram di @pustaka_fauzan_al_banjari. Ya, demikian terima kasih informasinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama kepada Ustadz ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Puguh ya. Izin bertanya Pak Ustadz,
bagaimana hukumnya menurut Islam kondisi ini tentang BUMN yang kepemilikannya sebagian dikuasai oleh individu dan hasil keuntungan yang diterima individu tersebut halal atau haram. Ya, tafadhol Ustaz. Baik ya. Nah, sebagaimana yang kita sudah pelajari bersama bahwa seluruh harta kepemilikan umum, ya harta milik umum atau kepemilikan umum itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Kalau sudah kemudian negara melarang untuk kemudian dimiliki. Artinya kemarin sudah saya sampaikan pengambilan untuk pribadi bukan untuk bisnis. Ya, pengambilan untuk pribadi bukan untuk bisnis. Misalnya saya mengambil kayu di hutan, kemudian saya bawa, gitu ya. Saya gunakan untuk membangun rumah, nggak apa-apa, boleh. Harusnya begitu, tapi kalau sekarang kan jadi illegal logging. Coba ambil ke hutan, kamu tangkap sama polisi hutan. Tapi kalau yang membabat hutan dengan HPH-nya boleh, gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sudah kebalik ya. Nah, oleh karena itulah harta-harta kepemilikan umum yang sudah kita pahami 3 bentuknya itu sekarang dilakukan dengan model saham kepemilikan untuk mengelolanya ya. Dari sisi ini saja itu sudah haram. Ya, syirkahnya saja sudah haram. Kita terlibat dalam syirkah yang haram itu ya haram hukumnya gitu. Ya. Jadi keharaman terhadap syirkah yang batil itu berarti seluruh perolehan hartanya berdasarkan hukum syirkahnya saja ya, itu sudah haram gitu. Jadi kalau orang yang mengambil saham menggunakan saham dalam bersyirkah itu sudah haram. Gitu. Itu dari sisi itu. Ditambah lagi kalau itu kepemilikan umum maka double haram. Ya, tambah haram lagi gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita kemudian mengambil saham pada BUMN seperti ini, terlibat saham di dalamnya, kita melakukan 2 keharaman sekaligus. Keharaman dari sisi bersirkah yang memang diharamkan caranya seperti itu. Yang kedua, kita mengambil hak kepemilikan umum. Ya. Jadi keharamannya ada 2. Kalau orang yang mengambil hasil keuntungan ya dari syirkah yang batil terhadap BUMN milik umum itu. Ya, ada 2 keharaman di sana. Keharaman bersirkahnya, kemudian yang kedua keharaman mengambil hasil dari kepemilikan umum. Demikian. Iya, ya baik, syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Uci Siregar ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah semua jenis saham diharamkan? Saya melihat anak muda saat ini banyak yang mengikuti praktik tersebut. Sebagai contoh juga ada Ustadz ya, anak muda terlibat dalam bermain saham dengannya. Ya. Iya. Jadi Tafadhol Ustadz. Jadi begini ya. Di tempat kita di Indonesia itu memahami saham ini, ada ulama yang memahami saham itu masih boleh. Menganggap bahwasanya syirkah musahammah itu syirkah yang boleh. Asalkan produknya produk yang mubah, bukan produk yang haram. Oleh karena itu terlibat dalam saham yang seperti itu mereka anggap boleh. Ada yang begitu. Cuman dalil-dalil yang mereka kemukakan itu lemah. Ya, istilahnya itu subhatud dalil. Ya, mereka menyangka itu sebagai sebuah dalil, tapi sebenarnya itu bukan dalil terkait dengan pemahaman syirkah musahammah itu sendiri. Nah, syirkah musahammah atau perseroan saham di dalam Islam itu hukumnya haram. Kenapa? Karena perseroan saham dari sisi berdirinya saja itu tidak memenuhi ijab dan qabul suatu perseroan. Ya. Tidak terpenuhinya ada 2 pihak yang akan melakukan perseroan di sana. Tidak ada pihak yang menjadi badan di dalam perseroan saham. Oleh karena itulah disebut perseroan saham. Karena yang bersero itu saham-saham, tidak ada badannya. Ya, tidak ada badannya. Jadi kalau orang yang memiliki sahamnya besar,
maka dialah yang menguasai perusahaan itu, dialah yang memiliki kebijakan. Ya, dia bisa misalnya ya, satu orang memiliki saham 60%, sedangkan 99 orang memiliki saham 40%. Maka suara satu orang ini menang. Itulah yang disebut perseroan saham. Jadi tidak ada badan. Badan itu tidak dianggap ada di dalam perseroan saham. Sedangkan di dalam Islam, ketiadaan badan di dalam sebuah syirkah itu meniadakan syirkah itu batil. Ya. Nah, jadi tidak memenuhi rukun dan syarat di dalam syirkah, perseroan saham itu ya menurut Syekh Hanabani yaitu haram. Dan ulama-ulama yang juga memandang seperti itu selain beliau. Ya. Nah, misalnya di dalam karya beliau Syekh Yusuf As-Sabatin ya, nanti insya Allah di MITS ini akan dikaji kitab beliau ya, Syekh Yusuf As-Sabatin. Beliau juga mengatakan yang sama, itu haram perseroan saham. Maka salah satu pembahasan beliau adalah bursa saham nanti di dalam kitab beliau itu. Dari pendiriannya seperti itu. Yang kemudian yang kedua memperjualbelikan sahamnya. Memperjualbelikan saham itu adalah artinya memperjualbelikan modal. Di dalam Islam, syirkah itu, modal itu tidak bisa diperjualbelikan. Modal itu tidak bisa diperjualbelikan seperti barang, karena dia memang bukan barang. Untuk bisa diperjualbelikan. Jadi aktivitas jual beli saham itu adalah aktivitas jual beli yang tidak memenuhi rukun jual beli. Nah, sehingga ketika orang melakukan jual beli saham, sebenarnya dia melakukan keharuman karena tidak terpenuhinya syarat-syarat terkait dengan objek jual beli. Objek jual belinya itu harusnya barang, sedangkan saham itu bukanlah barang. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang kemudian yang mendorong-dorong seperti itu, ya kita sebagai kaum muslimin, ya yang penting itu adalah mengkaji bahwa oh ini bagaimana hukumnya begitu. Nah, kalau ada ulama yang menyampaikan seperti itu, berarti kita harus lihat kajian ulama itu tentang perseroan saham gitu. Nah, kalau kami yang mengkaji tentang ini, pernah mengkaji tentang ini dengan beberapa guru, ya kesimpulannya itu sama. Kesimpulannya adalah tidak memenuhi syarat dan rukun dalam bersyirkah, perseroan saham itu, dan jual beli sahamnya juga tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Apalagi di dalam Islam terkait dengan perseroan saham itu, keluar masuknya orang di dalam syirkah itu wajib ada ijab kabulnya. Ya, tidak boleh hanya sekedar nih beli saham kemudian beberapa waktu lepas lagi sahamnya, itu tidak boleh. Ya, itu namanya tadi ya. Itu syirkah yang enggak karu-karuan lah. Itu syirkah yang batil itu ya begitu. Ya. Akhirnya kan cuman mencari untung sesaat di dalam saham itu sendiri, kapan dia naik kemudian dijual, kapan dia turun kemudian dia beli. Nah, ini kan terjadi perjudian di situ di dalam pasar sahamnya sendiri. Jadi memang itu konsep kapitalis, ya. Memang harus kita akui bahwa itu berasal dari mereka gitu. Ya, tidak ada Islam mengajarkan yang begitu. Ya, bukan berarti yang datang dari orang Barat itu kemudian langsung haram, tidak. Tapi kan kita mengkaji itu. Apakah bentuk model yang mereka tawarkan itu bisa diterima oleh Islam atau tidak begitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah semua jenis saham yang ada di bursa saham itu haram, saya katakan haram. Tidak boleh berjual beli karena memang saham di bursa saham itu adalah berasal dari perseroan saham atau PT. PT itu terbentuk dengan cara yang batil sehingga saham yang dihasilkan juga batil. Sesuatu yang batil diperjualbelikan itu batil. Jadi seluruh saham yang ada ya yang diperjualbelikan itu adalah hukumnya haram. Tidak boleh. Demikian. Allahu a'lam. Baik, syukron Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dedi Tanjung Balai. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mengenai industri yang diharamkan, yang industri dari barang kebutuhan umum, apakah perusahaan daerah air minum itu termasuk di dalamnya? Ya, perusahaan daerah air minum itu mengambil bahan baku airnya itu dari mana gitu. Kalau dia ambil dari sungai, sungai itu kepemilikan umum, atau dia ambil dari air tanah itu juga kepemilikan umum. Ya. Kalau daerah itu adalah pemerintah daerahnya, itu nggak apa-apa. Pemerintah daerah itu kan pemerintah.
meskipun dalam kondisi sekarang belum tegaknya daulah khilafah, tapi dia tetap pemerintah. Ya. Hanya saja seharusnya dengan pemerintahan Islam pengelolaannya tidak seperti sekarang begitu. Ya. Kalau perusahaan daerah air minumnya kemudian berbentuk PT, perseroan saham, dan sahamnya kemudian diperjualbelikan kepada swasta, maka itulah yang haram. Ya, itu yang haram. Tapi kalau kita membeli air PDAM itu bukan pembahasan yang berbeda, ya, bukan pembahasan terkait dengan industrinya. Tapi itu jual belinya, dan jual beli terhadap itu boleh hukumnya, karena itu jual beli terhadap barang. Nah, harusnya di dalam pengelolaan Islam, ya, yang dilakukan itu adalah karena itu adalah kepemilikan umum, ya, boleh saja dengan jual beli, boleh juga dengan ijarah. Artinya airnya tidak dihargai, tapi upaya dia membawakan air itu ke rumah kita itu kan jasa. Memasangkan pipa sampai ke rumah kita itu bisa dianggap sebagai jasa. Sedangkan airnya tidak dihargai misalnya, itu tidak ada masalah. Itu hanya konsep nanti ketika apakah menggunakan akad ijarah atau menggunakan akad jual beli di dalam perusahaan itu. Tapi perusahaannya tidak boleh dimiliki oleh swasta. Ya, 100% itu harus milik pemerintah begitu. Ya. Sehingga kalau misalnya Islam itu tegak di Indonesia kan itu sudah milik pemerintah, ya langsung dikelola saja, memindahkan ke pengelolaan namanya. Dikelola dengan aturan Islam dalam pengelolaan kepemilikan umum. Nah, tidak seperti sekarang. Kalau pengelolaan dan kepemilikan umum kan nanti perhitungannya bukan untung rugi, ya, tapi terpenuhi tidak hak-hak masyarakat, karena memang kepemilikan umum itu memang untuk mereka begitu. Ya. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada mereka, bukan mencari untung atau rugi, ya, dari bisnisnya. Nah, itu konsep perusahaan-perusahaan milik daulah itu begitu. Jadi konsepnya adalah konsep melayani semua, bukan kemudian mencari keuntungan atau kerugian dari situ. Jadi sangat berbeda ya dengan konsep yang ada saat ini. Demikian. Iya, baik, syukran Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Imam Fuji Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kondisi Indonesia saat ini, bagaimana caranya Ustadz untuk memperoleh pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah? Karena syaratnya harus dalam bentuk PT untuk memperolehnya. Syukron Ustadz. Ya, jadi dalam pembentukan PT, jadi kalau kita lihat undang-undang PT itu, jadi silakan dipelajari ya tentang undang-undang PT. Sebenarnya dalam undang-undangnya sendiri kan tidak harus langsung berbentuk saham dalam bentuk legalitasnya itu. Artinya bukan harus terjun ke bursa saham, tidak. Ya. Tapi bisa saja secara legal formalnya saja bentuknya PT, artinya terdaftar di negara itu dalam bentuk PT. Tapi orang yang di dalamnya itu bersirkah sesuai dengan syirkah Islam, misalnya dengan syirkah mudharabah atau dengan syirkah inan. Sedangkan pencatatannya di negara ini sebagai legal formalnya saja, nah ini dima'fu, artinya dima'fu itu dia mendapat rukhsah di situ, keringanan di situ terkait dengan usahanya tidak bisa jalan kecuali dengan model seperti itu. Ya, rukhsah seperti ini karena dia dipaksa untuk begitu. Nah, dalam kondisi dipaksa seperti itu, ya maka itu dimaafkan. Selama syirkahnya memang tidak haram. Ya, syirkahnya sendiri memang tidak haram. Jadi beda ya pemaksaannya. Oh, saya dipaksa harus pakai PT, tapi di dalamnya dia nggak pakai syirkah, pakai bentuk PT, ya tetap haram gitu. Itu namanya bukan dipaksa. Ya, yang dipaksa itu hanya pencatatan formal di negaranya saja sebagai PT. Tapi di dalamnya mereka bersirkah sesuai dengan syirkah Islam. Jadi perusahaan itu berjalan sesuai dengan syirkah Islam. Tapi tercatat di negara dengan nama PT. Legalitasnya PT begitu. Ya. Jadi kalau sekedar legalitas formal saja itu masih boleh. Ya, karena dalam kondisi dipaksa tadi. Asal tetap syirkahnya itu yang perusahaan itu berjalan dengan model syirkah Islam, ya, bukan dengan modal syirkah kapitalis. Kondisinya seperti itu, ya. Itu kalau sudah tidak bisa dihindari lagi, ya. Memang harus begitu. Kalau enggak, ya saya tutup usaha saya. Nah, itu berarti dia dipaksa dalam kondisi itu. Tapi bukan berarti ya pemaksaan ini kemudian khiyarnya tidak ada.
pilihannya. Makanya tadi saya bilang kalau dia menganggap wah saya juga dipaksa, makanya saya bentuk PT. Perusahaan saya akadnya PT. Nah, itu nggak boleh karena khiyarnya ada kok gitu. Ya, opsinya ada. Opsinya adalah dia bisa tetap dengan akad syirkah, hanya melaporkannya ke negara itu dalam bentuk, karena di negara itu tidak ada bentuk lain. Kalau nggak CV, kalau nggak PT, kalau nggak UD gitu, atau koperasi. Nah, atau yayasan, mana badan hukum yang mau dipakai? Nggak ada yang namanya syirkah di sana. Ya. Sehingga ketika pencatatan ke pemerintah menggunakan PT, CV misalnya, ya itu boleh saja asal sekedar legalitas formalnya saja. Tapi fi'liyahnya, prakteknya di perusahaan itu tetap syirkah yang Islami. Demikian. Allah a'lam. Iya, baik. Syukron Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Teguh Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya pernikahan yang maharnya dari hasil yang tidak halal? Seperti maharnya cincin emas yang dibeli kredit atau maharnya saham. Apakah pernikahannya sah, Ustadz? Ya, syarat dari mahar itu adalah yang pertama muntafa'an bihi. Dia bermanfaat. Satu ya. Yang kedua harus barang yang suci, tidak boleh najis. Dan yang ketiga harus yang halal. Nah, itu adalah syarat dari mahar. Ya, jadi kalau kemudian yang ada itu adalah dia membeli mahar cincin emas dengan kredit misalnya, maka cincin emas ini itu bagi dia perolehannya itu memang haram. Ya, perolehannya memang haram. Apa Ustadz? Apa Ustadz? Apa Ustadz tiba-tiba unmute sendiri Ustadz? Tiba-tiba mute sendiri Ustadz. Baik. Ya. Jadi yang namanya cincin emas yang diperoleh dengan jalan yang batil itu haram bagi si pemiliknya saja. Misalnya orang beli cincin emas tadi dengan jalan kredit ya. Maka bagi dia itu cincin itu adalah cincin yang haram dimanfaatkan. Tapi bagi wanita yang menerima cincin itu halal. Beda kalau itu adalah cincin curian. Kalau cincin curian itu masih hak orang lain, hak adami. Ya, itu hak orang lain. Nah, nanti bisa dibuka di pembahasan tentang harta halal dan harta haram di kajian MITS. Itu kita ada punya kajian. Nanti silakan dilihat lagi di sana ya, tentang harta halal dan harta haram jenisnya ya. Nah, kalau yang seperti ini kan jenis harta haram yang diperoleh dengan muamalah yang batil. Nah, itu haram bagi yang memiliki saja. Kalau dia berikan kepada orang lain itu hukumnya adalah halal. Ya. Kemudian saham, ya, saham ini sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan. Ya. Dia tidak sah diperjualbelikan. Nah, dan dia tidak boleh dijual oleh si wanita tadi, maka mahar ini tidak memiliki manfaat kepada dia. Kalau cincin emas yang dibeli secara kredit tadi itu dia bisa jual itu. Tapi kalau saham ini dia tidak bisa jual, ya, kecuali menggunakan pihak yang lain gitu. Sehingga ini sebenarnya tidak bermanfaat bagi dia. Jadi terkait dengan mahar saham ini tidak boleh, tidak sama dengan cincin yang dibeli tadi gitu. Ya, karena cincin yang dibeli tadi itu ketika sudah diperoleh oleh perempuan tadi itu sudah halal bagi dia. Tapi kalau saham ini tidak halal bagi dia. Ya. Ya, jadi begitu. Ada perbedaan di situ. Ya. Kalau cincin tadi itu masih boleh dijadikan mahar, sedangkan saham itu tidak boleh dijadikan mahar. Demikian Allah a'lam. Ya, baik. Syukron Ustadz. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kami ingatkan lagi ya untuk bisa memberikan atau kemudian mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dengan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di
chat ya. Saya melihat pertanyaan ini sisa 1 ya, dan sedangkan kita masih punya banyak waktu ya. Apabila tidak ada pertanyaan ya, ini forum bisa ditutup. Ya, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya dari Bapak Fikri Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Kalau di Islam ada syirkah, kapitalis ada perseroan, bagaimana dengan sosialis komunis? Ya, jadi kalau di Tafadhol, dalam Ustaz. kapitalis itu ada perseroan karena seluruh harta yang ada itu adalah boleh dimiliki oleh individu. Jadi terserah aja lah caranya. Pokoknya salah satu caranya ada perseroan kapitalis tadi. Ya. Jadi itu hukum ekonominya begitu bagi mereka. Sedangkan di komunis itu semuanya milik negara. Siapa yang mau bersirkah dengan negara? Ya. Tidak. Jadi semuanya akan dibatasi oleh negara. Kepemilikan alat-alat produksi atau faktor-faktor produksi itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Artinya dia tidak boleh kemudian menjadi bagian, kalau dalam bahasanya itu tidak boleh bersirkah, tidak boleh berpersero dengan negara dalam perkara-perkara itu. Jadi usahanya ya usaha-usaha yang besar itu pasti tidak membutuhkan masyarakat bagi negara komunis. Kenapa? Karena itu semua milik dia. Dan masyarakat dibatasi, faktor-faktor produksi tidak boleh ya bagi masyarakat untuk memilikinya. Sehingga di dalam komunis, apakah juga akan mengenal perseroan ini? Bisa saja dalam skala-skala kecil. Sedangkan negara itu tidak membutuhkan perseroan itu ya dalam perkara-perkara yang dibatasi. Karena kita tahu bahwasanya sosialis komunis itu kan lahir di tempat yang sama dengan kapitalis. Hanya dia kan memprotes kapitalis gitu ya. Sehingga apa-apa yang tidak dia protes berarti dia masih mengamalkan konsep kapitalis. Jadi itu yang bisa kita pahami. Ya, ketika Marx itu menyerang tentang value, tentang nilai gitu ya, menyerang tentang faktor-faktor produksi, maka hal-hal seperti itulah yang bertentangan dengan kapitalis. Sedangkan yang dia tidak serang, maka itu dia mengakui, artinya dia juga menjalankan itu juga gitu. Nah, jadi kita menilai sosialis komunis itu seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar terpisah dari kapitalisme ya. Secara ide dasarnya iya, tapi banyak perangkat-perangkatnya yang masih bisa dikombine oleh mereka. Ya, karena memang lahir dari tempat yang sama. Ya. Dia hanya merupakan antitesis dari pemikiran Adam Smith, David Ricardo ya, terkait dengan masalah ekonomi dan solusi terhadap masalah ekonomi itu. Nah, oleh karena itu hasil yang mereka dapatkan adalah tidak boleh individu memiliki faktor-faktor produksi. Tidak boleh punya lahan, tidak boleh punya industri, nggak boleh. Itu disebut dengan faktor-faktor produksi. Ya. Nah, kalau tidak bisa memiliki itu, lalu masyarakat bagaimana? Ya hanya dalam jual beli biasa, punya warung, punya toko, ya boleh-boleh saja. Yang kecil-kecil seperti itu. Ya, dalam hal yang besar tidak bisa. Nah, demikian. Ya, baik, syukron, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertanyaan di kolom chat sudah habis, tidak ada lagi. Namun wah ternyata masuk nih terakhir. Ya, saya melanjutkan membaca ini saja. Alhamdulillah, ini memanfaatkan waktu. Alhamdulillah, pertanyaan masuk ya. Baik, Ustadz, saya membacakan pertanyaan. Selanjutnya dari Bapak Imam Fuji Raharjo. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Pada kasus pendirian PT, belum tahu tentang syirkah, sehingga pembentukan saat itu dengan memberikan saham-saham kosong ke teman-temannya. Karena sesungguhnya modal hanya diberikan hanya 1 orang. Apakah ini sudah bisa dikatakan perusahaan yang syar'i, Ustaz? Ya, tafadhol, Ustaz. Ya, jadi saham-saham kosong yang memang tidak ada sebenarnya, artinya memang tidak ada syirkah di situ, hanya menggunakan nama dan seterusnya. Inilah untuk memenuhi tadi kebutuhan yang bersifat formalitas gitu. Tapi kebutuhan yang seperti ini sebenarnya tidak benar.
Ya, kenapa tidak benar? Karena posisinya sebenarnya tidak ada pihak yang bersirkah kan, tapi ini adalah usaha milik sendiri jadinya. Nah, kalau yang seperti ini berarti yang dilaporkan itu kan sesuatu yang juga tidak sebenarnya terjadi. Nah, sedangkan kalau tadi posisi yang saya sampaikan itu adalah di dalamnya bersirkah, ya di dalamnya bersirkah, akan tetapi dia melaporkannya itu dalam bentuk PT. Artinya orang-orang yang terlibat itu sama aja. Bahwa ini menjadi komisaris ya dalam bahasanya PT gitu ya. Nah, ini jadi komisarisnya, ini yang jadi direkturnya itu bahasanya PT. Tapi di dalam sirkah ini bisa jadi seorang mudharif, ini adalah sohibul malnya. Nah, dilaporkan dengan cara yang berbeda gitu. Namanya beda. Tapi di dalam sirkah itu memang ada orangnya. Kalau ini kan orangnya tidak ada, artinya tidak ada sirkah, tidak ada perseroan. Jadi dilaporkan itu sebenarnya bukan perseroan. Kasusnya itu begitu gitu. Ya. Nah, hanya saja legalitasnya itu bagaimana? Ya itu usaha pribadi berarti, bukan usaha perseroan. Usaha milik pribadi. Nah, karena itu usaha milik pribadi, hukumnya sama seperti tadi ya, bahwa itu sesuatu yang dimaafkan selama hanya sekedar laporan formalitas dari sisi syirkahnya tetap dengan syirkah Islam. Nah, kalau ini kan posisinya tidak bersyrikah ya berarti itu milik pribadi sifatnya gitu. Ini sama saja dengan yang tadi ya. Artinya laporannya itu adalah laporan yang formalitas saja ke negara. Di atasnya kayaknya ada pertanyaan yang belum terjawab. Di atasnya Pak Imam. Iya. Oh, di atas Pak Mirza ya. Ini Setelah Pak Fikri tadi. oh iya. Oh, ini Afwan, ini dari oh ya, Afwan Ustaz. Pertanyaan terlewat satu tadi dari Bapak Pugu. Ya, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jual beli dari kepemilikan umum? Contohnya, saya menjual air mineral yang air mineralnya membeli dari perusahaan yang mengambil dari kepemilikan umum. Ya. Ya. Jadi harta yang sudah diambil tadi dari kepemilikan umum ya, ketika sudah diperdagangkan ya dalam perdagangan yang luas sehingga itu sudah berpindah kepemilikan maka jual belinya itu boleh karena kan transaksinya yang dilihat. Karena kita membeli kepemilikan umum itu hukumnya boleh. Ya, membeli kepemilikan umum itu hukumnya boleh. Dari sisi barang yang dihasilkan oleh kepemilikan umum itu. Tapi menguasai kepemilikan umum itu yang tidak boleh. Jadi kita menguasainya yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengambil dari kepemilikan umum seperti ketika kita datang ke sungai mengambil air dari sungai itu boleh. Kemudian yang kita ambil itu kita jual itu juga boleh. Ya, tapi tidak boleh menghalangi orang lain dalam penguasaan itu gitu. Oleh karena itu ketika kita membeli air mineral ya yang memang dia ngambil dari kepemilikan, jual beli kita nggak ada masalah. Boleh saja. Karena memang tadi mengambilnya itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah menguasai dan mengakibatkan orang lain itu tidak bisa mengambil juga. Jadi keharamannya itu pada di situ. Ya, bukan pada yang dihasilkan. Jadi ketika kita bertransaksi, berjual beli dengan itu, sebagaimana juga kita bertransaksi nanti dengan negara. Dengan kepemilikan umum kita juga bertransaksi dengan negara nanti. Kita beli bensin misalnya, itu kan kepemilikan umum. Ya begitu juga nanti gitu. Nah, hanya saja yang menguasai kepemilikan umum itu adalah negara, bukan individu. Nah, kalau individu itu kan individu itu bisa menguasai kepemilikan umum kan dengan cara melakukan perseroan kan dengan negara. Nah, akad perseroan dengan negara dalam kondisi seperti itu yang tidak boleh gitu. Ya. Jadi dia memperoleh harta itu dengan cara batil. Ya. Bukan berarti yang dihasilkan itu kemudian tidak boleh dilakukan transaksi, bukan. Ya, tapi mereka itu melakukan transaksi batil, haram bagi mereka. Hasilnya itu masih boleh dinikmati oleh yang lain gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, konteksnya begitu. Iya, baik. Syukron Ustadz. Selanjutnya ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mirza Al-Bantani ya. Assalamualaikum Ustadz.
berkaitan dengan perseroan seperti PT atau firma yang akadnya batil. Bagaimana status hukum dari gaji setiap karyawannya, baik karyawan tadi tahu tentang hukumnya maupun tidak. Kedua, apa hukumnya seseorang yang menerima gaji atau misalnya guru dari pembayaran uang sekolah hasil mencuri? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, Pak. Ya, jadi kalau perusahaan tadi PT atau firma ya, yang memang dia berakad batil, kemudian apakah dia boleh mempekerjakan orang ini tergantung jenis pekerjaan di dalam PT-nya. Kalau di dalam pekerjaannya itu mengurusi saham-sahamnya, menghitungkan bagi hasil sahamnya, itu nggak boleh, itu haram. Itu pekerjaannya yang haram, sehingga hasilnya juga haram. Tapi kalau pekerjaannya tidak berhubungan dengan yang haram itu, maka itu boleh. Ya, dia boleh menerima gaji di situ. Ya, tapi kalau dia adalah misalnya bekerja menghitungkan bagi hasil sahamnya ya, atau kemudian dia yang melakukan jual beli sahamnya, yang mengenangani administratif dalam jual beli sahamnya. Nah, ini pekerjaan yang haram. Ya, sehingga hasilnya juga haram, gajinya juga haram. Tapi kalau tidak, maka bekerja di PT itu hukumnya masih boleh. Ya, hukumnya masih boleh karena itu adalah aktivitas akad yang batil, ya, menghasilkan harta yang batil, tapi harta yang batil itu berlaku bagi yang melakukan. Ya. Sedangkan dia dengan yang lain, maka selama transaksi ijarahnya itu benar, ya, tidak bekerjaan maksiat, maka dia boleh memberikan gaji dan yang bekerja boleh menerima gaji. Demikian. Kemudian yang kedua, apa hukumnya seorang yang menerima gaji dari pembayaran uang sekolah hasil mencuri? Yang mencuri siapa? Yang mencuri berarti sekolahnya, sekolahannya. Gitu ya? Bapak Mirza, ini bisa Ada. ini. Halo? Berarti apakah begitu atau Atau, orangnya yang mencuri? atau peserta? Ya, halo Pak Mirza. Ya, Masih ada beliau? Mungkin bisa ada ini. memperjelas pertanyaannya. Halo, Bapak Mirza. Halo? Ya, Iya, enggak, Ustaz. Dari orang tuanya, Ustaz. orang tuanya. Oh, jadi bagaimana? Dari orang tuanya? Iya. Jadi orang tua siswa mungkin, Ustaz. Nih, Mencurinya dari orang tua siswa. Begitu kan? iya. Ya, jadi begini. Kalau memang itu adalah uang hasil curian, ya jelas tidak boleh dikasihkan sebagai gaji, sebagai upah. Ya, karena itu kan bukan hak dia. Berbeda kalau tadi transaksi yang batil. Ya, transaksi batil itu ada muamalah, tapi muamalahnya itu nggak benar gitu. Riba itu kan muamalah yang nggak benar. Orang yang menghasilkan riba, dia kan memperoleh pendapatan dari riba. Pendapatan itu dia nafkahkan ke anak istrinya, ini nafkahnya boleh. Ya, istrinya boleh menerima, anaknya boleh menerima. Tapi nafkah dia ini berdosa, dia menafkahi dengan cara seperti itu dosa gitu. Itu yang maksud haram bagi dirinya, tapi tidak haram bagi orang lain. Tapi kalau curian itu tidak boleh. Karena yang dia berikan itu bukan harta yang menjadi hak yang dia gitu, ataupun hak orang lain, tapi ini hak barang curian ini adalah hak orang lain tadi yang diambil miliknya gitu. Jadi kepemilikannya belum terjadi perpindahan di situ. Ya, perpindahan kepemilikan itu bisa dengan jalan yang batil, ya, jalan yang batil itu dengan transaksi yang muamalah batil, atau tadi digasap misalnya, dirampok, dicuri. Nah, ini semuanya adalah barang milik orang lain yang bagi orang yang mengambil haram diberikan kepada orang lain juga haram. Karena ini hak orang yang diambil tadi. Kalau yang pertama muamalah batil itu adalah haknya berpindah dari orang lain, dia ridho, tapi perpindahannya itu nggak benar gitu. Cara perpindahannya itu adalah perpindahan yang dilarang oleh syariat, gitu. Ya, bukan kemudian dia merampas punya orang, tidak. Dia mengambil punya orang dengan jalan transaksi, tapi transaksinya transaksi yang batil. Nanti bisa dilihat tadi ya yang saya sampaikan, judulnya kalau dicari di channel YouTube Mitch itu adalah harta halal dan haram, gitu. Nanti di situ sudah saya bagi beberapa jenis harta halal dan haram beserta dalil-dalil penjelasannya. Demikian. Iya.
Ya, baik. Syukron Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Yaya. Assalamualaikum Ustadz, ada sebuah masjid yang meminjamkan dana kas masjidnya kepada jamaah tanpa bunga dengan syarat sholat 5 waktu di masjid tersebut. Nah, bagaimana dengan kasus tersebut, Ustadz? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dia tidak sholat di situ terus gimana hukumnya? Dia apakah kena denda atau gimana? Harus kembalikan uangnya atau gimana gitu. Ini kan harus diperjelas nih. Supaya kita bisa melihat karena ini kan sifatnya qard ya, pinjaman. Qard itu kan ada dalil yang menjelaskan kullu qardin dara manfa'ah fahuwa riba. Nah, manfaat di situ itu manfaat yang memberikan keuntungan kepada dia atau manfaat yang dia bisa menambah dari sisi apakah itu kepemilikan baru ataukah mengembangkan kepemilikannya. Jadi misalnya dengan memberikan bunga, misalnya dengan memberikan manfaat lain meskipun itu bukan nukut, bukan uang, bukan harta, tapi jasa lain misalnya. Nah, kalau sholat 5 waktu ini kan bukan jasa bagi masjid kan? Apa jasanya buat masjid orang sholat 5 waktu? Jadi bukan jasa juga bukan harta. Berarti kullu qardinnya itu tidak berlaku pada syarat ini. Bahkan syarat ini syarat yang sebenarnya ya syarat yang tidak perlu tidak perlu dipersyaratkan mestinya gitu. Ya karena syaratnya ini kan syarat sesuatu yang memang mestinya dilakukan oleh orang itu. Kalau sholatnya ya, tapi kalau sholat di masjid itu jadi syarat, makanya saya tanyakan, kalau dia tidak sholat akan ada apa gitu? Bagi si peminjam tadi akan diapain oleh masjid gitu maksudnya. Kan begitu ya, ketika kita mensyaratkan sesuatu dan sesuatu itu menjadi membuat masrutnya ini, pinjamannya itu berlaku, kalau syaratnya tidak dipenuhi maka masrutnya itu kemudian hilang, berarti kan syarat ini wajib. Nah, kalau syarat wajib ini mestinya ada sanksi kan kalau kemudian ditinggalkan. Kalau tidak ada sanksinya berarti kan syaratnya itu tidak bermakna wajib gitu. Nah, ini yang perlu diperjelas dulu nanti. Tapi secara umum mensyaratkan seperti ini tidak masuk dalam kategori kullu qardin dara manfaah. Karena manfaatnya tidak ada bagi si masjid. Ya kan? Kecuali syaratnya misalnya kamu harus infak di masjid ini, nah itu nggak boleh. Ya. Kamu wajib infak 5 waktu misalnya. Atau setiap Jumat kamu wajib infak di masjid ini, ya itu yang tidak boleh. Berarti ada manfaat di situ betul yang didapatkan oleh masjid dalam bentuk yang sebenarnya. Kalau orang sholat kan masjidnya kan nggak dapat apa-apa dari orang sholat. Dapat apa dari orang sholat? Gitu. Dia pengelola masjidnya tidak memiliki kepentingan gitu terkait dengan orang yang sholat. Kecuali kalau dinilai dari orang yang sholat itu kemudian ada sponsor. Semakin banyak yang sholat di situ, ya kami akan memberikan tambahan misalnya pembiayaan ke masjid itu misalnya. Kalau masjid itu milik pemerintah kan biasanya ada uang yang turun dari pemerintah gitu. Nah, kalau seperti itu berarti syaratnya ini mendatangkan manfaat bagi masjidnya. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Tapi kalau secara umum saja, ya maka syarat ini tidak dianggap sebagai syarat yang mendatangkan manfaat sehingga tidak berlaku kullu qardin dara manfaat tadi. Ya. Demikian Allah alam. Iya. Baik, syukron. Jazakallah khairan. Baik, Ustadz. Sebentar, ini Pertanyaan di kolom chat sudah habis. Pertanyaannya Pak Mirza tadi sepertinya berbeda Bang dengan Mirza. Oh ya. Ternyata yang ditanyakan itu adalah orang tua yang melakukan pencurian. Oh. Iya, Kemudian uang hasil curiannya itu dibayarkan ke sekolah. Dan sekolah itu mungkin untuk gaji guru tadi misalnya. Nah, kalau diketahui oleh sekolahnya ya tidak boleh diterima karena itu uang curian itu tidak boleh dibayarkan. Ya. Maka sekolah tidak boleh menerima pembayaran itu karena tidak boleh menerima upah dari barang curian atau dari barang yang haram. Misalnya saya bayar dengan patung ya itu juga nggak boleh karena itu barang yang haram. Saya bayar dengan mohon maaf misalnya kotoran sapi ya itu nggak boleh. Dibayar dengan kotoran sapi juga nggak boleh.
Karena kotoran sapi itu najis. Najis itu haram, ya. Tidak boleh dimanfaatkan untuk yang seperti ini gitu. Nah, jadi itu ya termasuk barang curian. Barang curian itu juga barang haram yang tidak boleh diberikan karena si pemilik barang itu kan kehilangan barangnya. Nah, kalau dia menemukan itu haknya dia dan harus dikembalikan kepada dia gitu. Oleh karena itulah menerima barang itu percuma. Karena kalau nanti yang pemilik barang datang ya harus diserahkan kepada dia, kepada pemilik barang gitu. Ini kan barang yang kamu curi tadi. Nah, kalau uang ya berarti kan harus diganti uangnya. Nah, karena jadi dain. Kalau curian uang dan uang yang dihabiskan itu kan jadi dain. Oleh karena itu tidak bermanfaat bagi si orang yang bekerja dan memperoleh gaji itu. Demikian ya, mungkin tambahan penjelasannya. Ya. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair Ustaz. Baik, karena pertanyaan di kolom chat telah habis, maka selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan closing statement-nya pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, alhamdulillah rabbil alamin ya, kita sudah bahas pembahasan tentang pemanfaatan kepemilikan. Yang kedua dari pilar-pilar ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam. Nah, mudah-mudahan dari sini hari ini kita sudah memperoleh ilmu yang penting bagi kehidupan kita dalam memanfaatkan harta. Ada 3 prioritas utama, wajib, sunnah, mubah. Yang 2 tidak saya anggap prioritas itu ya, nggak boleh itu. Yang haram sama sekali enggak. Yang makruh ya kalau terpaksa saja. Ya. Berobat misalnya harus dengan barang yang haram misalnya, itu makruh kan sifatnya. Nah, itu sesuatu yang terpaksa saja. Tapi yang jadi prioritas kita adalah pembelanjaannya pada yang wajib, sunnah. Ya. Kalau enggak ya harus dipastikan itu mubah. Demikian, Allah alam bisawab. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ustaz. Ya. Baik, syukron jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian ilmunya pada kita semua pada pagi hari ini. Dan semoga Ustadz sekalian dan keluarga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian ya dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan dalam forum kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti kuliah informal ekonomi Islam kita pada setiap hari Jumat pagi pukul 06.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin saya juga berpesan jangan lupa untuk mengunjungi channel ya MITS online ya. Saya lihat rekaman pertemuan kita pada pagi hari setiap pagi itu diposting di channel YouTube MITS online ya. Baik, marilah bersama kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.